Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, kali ini kita akan belajar tentang basic poetic form atau bentuk dasar dari puisi. Baik, kita tidak berlama-lama, kita simak materi berikut. Nah teman-teman sekalian, puisi pada dasarnya itu memiliki 4 struktur utama. Yang pertama itu adalah line atau baris, yang kedua itu stanza, yang ketiga itu rhythm, yang keempat itu rhyme. Nah kita bahas yuk keempat struktur puisi tersebut dari puisi yang ada di layar kalian yang berjudul Good Things. Teman-teman sekalian, kita ngomongin yang pertama adalah kita ngomongin line atau baris. Yang namanya baris ya baris, nggak ada penjelasan lebih lanjut tentang itu. Di puisi Good Thing ini barisnya ada berapa? Ya kita hitung saja, 1, 2, 3, 4, terus ke bawah, berarti di sana ada 12 lines. Itu namanya baris. Sederhana kan? Nah, sekarang kita beralih yang kedua deh. Kita ngomongin stanza. Stanza itu teman-teman is a group of line before break. Jadi dia itu adalah satu kelompok baris sebelum break. Nah di sini ada berapa break? Breaknya itu ya antara stanza 1 dengan stanza 2 dan seterusnya. Kita lihat ya di sini ada berapa break. Di antara kata listen dan all my life itu disebut break, satu break. Terus di antara baris and I thought I'd had enough sampai so I'd give a little more itu satu break lagi. Berarti di puisi ini ada 2 break. Nah, stanza is a group of line before break. Jadi kalau kita lihat line pertama, baris pertama dari I once heard sampai listen son itu disebut sebagai satu stanza. Dari all my life sampai and I thought itu satu stanza lagi. Dari so I'd give sampai good things always came about itu dihitung satu stanza. Jadi keseluruhan stanza yang ada di puisi ini ada 3 stanza. Jelas ya teman-teman? Sederhana kan? Oke, sekarang kita beralih ke bagian yang ketiga yaitu rhythm. Rhythm di sini agak tricky ya, agak sedikit rumit. Teman-teman pastinya tahu kalau kita ngomongin musik nih, musik itu pastinya selalu mengenai rhythm atau beat ya. Jadi kalau kita dengerin lagu, kita kan kayak gimana ya? Kayak nepuk tangan atau kita mengetukkan kaki kita ke lantai untuk mengikuti ritme dari lagu tersebut. Nah, nggak bedanya kayak lagu nih teman-teman, puisi juga begitu. Puisi juga memiliki ritme. Jadi kita bisa menepuk tangan kita atau kita bisa mengetukkan kaki kita ke lantai mengikuti ritme dari puisi. Lalu apa sih? Bagaimana sih menentukan ritme? Teman-teman, cara menentukan ritme itu gampang. Karena apa? Karena rhythm is determined by syllable, stress syllable and unstressed syllable. Jadi yang namanya ritme itu ditentukan oleh suku kata yang di stress, yang ditekan, dan suku kata yang di unstress atau yang tidak ditekan. Lalu bagaimana Pak caranya kita tahu menekan atau tidak menekan suku kata? Ya seperti saya bilang tadi, kita ngikutin ritme berarti kita tepuk tangan atau kita bisa mengetukkan benda ke meja atau kita bisa mengetukkan kaki kita ke lantai untuk mengetahui apakah dia itu ritmenya itu stress atau unstress. Contoh nyatanya bagaimana Pak? Nih contoh nyatanya kita ikuti puisi di baris pertama ya. Kita ngomongin rhythm nih.
apakah puisi ini memiliki ritme, mana yang syllable di stress, mana yang di unstress. Oke, perhatikan. Saya baca sambil tepuk tangan ya untuk mengetahui mana suku kata yang di stress. Oke, perhatikan. I once heard an old man say. Nah, saya bertepuk 2 kali di kata heard dan di kata say. Lalu bagaimana cara menulis ritmenya di puisi ini? Di atas I kita tulis U sebagai tanda unstress. Di atas kata once kita tulis unstress. Di atas kata heard kita tulis stress dengan simbol ya, tentunya simbol garis miring. Di atas an itu unstress, old man itu unstress, say itu stress atau garis miring di atas say-nya. Nah, saya ulang ya. I once heard an old man say. Nah, teman-teman sekalian, dengan cara menepuk tangan atau mengetuk meja dengan pulpen atau mengetukkan kaki kita ke lantai mengikuti ritme dari puisi, maka kita mengetahui bahwa puisi tersebut memiliki ritme dan kita juga mengetahui mana syllable yang di stress atau di unstress. Jelas ya? Nah, bagian yang ketiga sudah selesai, kita beralih ke bagian yang keempat, yaitu rhyme atau rima. Teman-teman, yang namanya rhyme itu different with rhythm. Jadi dia beda ya sama rhythm. Rhyme is when they sound the same. Jadi yang namanya rima itu kalau mereka itu terdengar sama. Kalau mereka terdengar sama, maka dia itu rima. Ayo kita lihat apakah puisi ini memiliki rima atau tidak. Kita perhatikan baris yang pertama di stanza yang pertama. I once heard an old man say. Terusnya yang ke baris keduanya, shaping vases out of clay. Nah, say sama clay itu rhyme, teman-teman. Kita lanjut ke baris ketiga. Into subtle form sublime. Listen son, good things take time. Jadi sublime sama time itu memiliki rima, mereka rhyme juga. Lalu bagaimana teman-teman cara menulis rima di puisi? Caranya begini teman-teman. Perhatikan baris pertama. I once heard an old man say. Kita kasih penanda huruf A. Oke. Karena baris keduanya memiliki rima yang sama, say sama clay, maka kita tulis di ujung baris kedua huruf A juga. Kita beralih ke baris ketiga, into subtle form sublime. Nah, lime ini berbeda kan rimanya dengan baris yang di atasnya, maka kita kasih penanda huruf B. Kita lihat baris yang keempat, listen son, good things take time. Nah, time ini memiliki rima yang sama dengan baris yang ketiga, maka di ujungnya kita kasih penanda B, huruf B. Di sini kita bisa mengetahui secara keseluruhan bahwa rima di dalam puisi yang berjudul Good Things ini adalah A B B. Nah, hanya kayak gitu aja kok teman-teman mengenai rima. Jelas ya? Sederhana kan? Baiklah teman-teman sekalian, sampai di sini saja perjumpaan kita kali ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.